contohnya tuh tangki. Nah, Tangki. itu ya. Jadi lu bikin tangki gitu, merancang Konstruksi apa tangki. kayak bangunan atau apa kayak Oh, gitu. termasuk Bikin itu apa. jatuhnya mekanikal sih. Dia struktur tangki. Tangki itu menjadikan dari awal tahap bottom, sel baru roof. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gua Samhan Dan gua Tia Yuda. di konten Jualin Laptop Talks atau GL Talks. Kita ganti namanya dari Dialog Laptop karena mungkin kurang oke ya. Jadi kita namakan sekarang GL Talks. Nah, hari ini gua ada narasumber teman gua juga. Kenalan diri, Bro. Ya, perkenalkan nama gua Ahmad Hartanto. Kerjaan lu apa, Bro? Kerjaan gua itu di bidang konstruksi sebagai dengan IT engineering. IT engineer, sorry. Itu apa? Iya, IT Apa aja engineer tuh kerjaannya? apa ya kerjanya? IT engineering itu jatuhnya khususnya sih di bidang konstruksi ya. Konstruksi itu mengenai dengan bidang mekanikal. Nah, di situ juga mencakup semua contohnya tuh tangki. Nah, Tangki. itu ya. Jadi lu bikin tangki gitu, merancang Konstruksi apa tangki. kayak bangunan atau apa kayak Oh, gitu. termasuk Bikin itu apa. jatuhnya mekanikal sih. Dia struktur tangki. Tangki itu menjadikan dari awal tahap bottom, sel baru roof. Wede, keren banget. Itu semua dirancang di komputer ya, di Iya, bagian betul. lo, bagian semua itu. Atau lu bekerja dalam bentuk tim atau iya, emang betul. Tentunya jelas itu dalam tim. Satu tim dari lu berapa orang? Kalau lu terus juga di bagian apa ya kalau lebih spesifiknya? Lebih spesifik itu jatuhnya di application program. Application program. Nah, tim lu ada berapa? Tim gua jatuhnya ada dua Dua orang. dua orang. dua orang doang yang udah jadi tim. Iya. Ada dua Tiga sama dia. Tiga sama dia. tim itu. Iya, iya. 11 gitu. Iya ya, gue juga mikirnya gitu. Soalnya Banyak gitu kan. terus juga gini, kalau memang mau kerja itu ya IT engineer, karena gue juga baru dengar istilah itu baru ya. Maksudnya kan kita semua nih kuliahnya IT ya, lu IT juga kan? Gua yang tidak dadakan. IT. Kayak tahu. Nah, kalau lu tuh dulu kuliah apa bro bisa masuk ke IT engineer? Oh, Jurusan apa? jadi pertama itu gua di bidang kuliah sistem informasi. Sistem informasi. Ya. Tapi Terus lanjut. Larinya ke iya IT ke IT engineer. Oh, itu. Gimana? Pertama gini, satu di jurusan sistem informasi. Setelah lulus wisuda, kita melanjutkan di S2 tuh enggak. Oh, enggak dong, jelas. Iya, Pak. Lanjutnya apa? Lanjut di bidang retail jatuhnya, IT untuk di retail. Oh, pertama kali lu kerja tuh IT retail. Betul. Terus setelah itu Setelah itu lanjut ke engineering. engineering. Gitu. Tapi lu dapet job desk-nya kan itu pasti beda-beda kan? Betul, betul. Ada Tidak satu- pada umumnya ya. Kesamaannya apa tuh? Misalnya apa karena cuma sama-sama IT karena lu gunain laptop atau ada aplikasi yang lu gunain sama? Jelas Sama nggak sih? Ada aplikasi yang mungkin menurut lu masih ini relate nih dari kuliah terus pindah ke IT yang Dipakai retail, gitu, iya dipakai. masih dipakai sampai lu di IT engineer. Selain Microsoft Word ya. Selain Microsoft Word semua Excel, juga Excel pakai. kan. Iya, lu juga pakai ya. Gitu. jadi yang penting utama itu di perusahaan yang sekarang Eh, itu termasuk dengan kategori yang programming juga dan application program. application program. Oke. Ini kan engineering ini kan membahas mesin kan ya. Nah, ini kan berkaitan dengan IT juga. Nah, itu sebenarnya ngapain sih? Oh, kayak ngapain gitu. Iya kan? Iya, iya. Mesin terus ada IT-nya juga gitu. Itu Iya. ngapain gitu? Bahas apa yang lu kerjain kayak gitu. Oh gitu. Heeh. Lu merancang kan? Merancang dari Rancang betul, apanya gitu. yang tadi lu bilang apa tangki-tangki itu yang lu Ya, rancang. ya. Jadi Selain tangki apa lagi contohnya? jadi gini gue jelasin. Kayak menghitung luas tangki, volume tangki apa gitu gimana? atau Oke, Jadi, gua jelasin. jadi gini gue jelasin. Hmm. Di perusahaan gue tuh pertama sebelum masuk ke application engineering itu adanya untuk kalkulasi tangki. Apakah tangki itu volume tangki gitu. Bukan. enggak struktur tangki, Oh. kekuatan tangkinya itu, Tangki, oh iya, iya. kekuatan tangki. Nah dari situ data-datanya dikumpulkan terlebih dahulu. Apa aja yang dibutuhkan seperti misalnya with load, seperti misalnya itu
Aduh, gue lupa tuh. Yang lo inget aja. Iya, soalnya kan juga belum tentu semua orang ngerti kan. Tapi yang bahasa bahasa yang paling mudah aja. Kalau istilah IT-nya mah kan belum tentu juga yang denger podcast atau nanti di konten kita ini kan ngerti tentang istilah IT kan. Cuman sesederhananya misal kayak yang Tio bilang, apa cuman ngitung luas si tangkinya atau kalau yang tadi lu bilang kan lu ngukur semuanya kan, termasuk luas, daya tahan. Terus selain itu apalagi tanggung jawab lu di bidang IT engineering ini gitu. Sangat jelas sih. Yang pertama itu harus menguasai dengan API 650. API 650 apa? Itu aplikasi, bukan, itu standar umum, standarnya internasional tangki. Oh, kayak SNI-nya. Tangki apaan? Tangki Pertamina apa tangki mobil apa tangki apa gitu? Itu tangki apa storage tank, tangki minyak yang ukurannya udah lebih gede. Iya. Oh, ini kayak pengeboran gitu ya? Oh enggak, tangki penimbunan uang gitu. Uang. Minyak kelas lah. Tapi di pabrik kan, jatuhnya di pabrik kan itu. Atau masuknya ke migas atau kilang. Jadi untuk misalnya nih, kan minyak itu ditambang, terus masukin ke tangki. Nah, lu yang ngerancang tangkinya gitu. Iya, jelas perusahaan. Oh, iya perusahaan lu. Tapi kan spesifik tim lu yang 3 orang tadi itu bertanggung jawab untuk itu kan. Jelas. Terus tanggung jawab lu di situ tuh apa? Kalau misalnya gini, taruhlah lu udah bikin nih beberapa tangki kan, 3 lah kita anggap 3. Terus ada 1 tangki yang bocor atau kurang kuat. Itu tanggung jawab lu dan perusahaan lu atau udah pokoknya gue udah rancang kayak gini, ada apa-apa ya udah itu tanggung jawab perusahaan yang mesen gitu. Oh gitu. Berarti ada pengetesan ya sebelumnya mungkin ya. Betul. Jadi sebelum kita tahap dari awal dulu ya. Dari awal pertama itu data yang sudah dikumpulkan, misalkan tingginya, lebarnya, itu dikalkulasi dalam application program tersebut. Iya. Itu yang ngerjain, bukan? Iya, jelas. Terus setelah itu data itu dimasukkan, nanti ketahuan apakah data itu sudah memenuhi syarat atau belum. Setelah itu data dikumpulkan, di running, dianalisis data tersebut. Kekuatan strukturnya bagaimana? Setelah itu, kalau misalkan udah oke, baru kita jelaskan ke klien. Okay. Baru setelah misalnya klien udah deal, baru implementasi. Betul. Oke. Gokil. Gue walaupun ya sedikit banyak mungkin ngerti ya job desk lu ya udah bertanggung jawab mengenai tangki itu. Terus dibikin tangki doang. Iya itu. Pertanyaan gue tadi belum lu jawab. Kalau misalnya ada masalah nih setelah klien udah deal dan udah implementasi, ada masalah bocor atau apa, itu tanggung jawab lu apa tanggung jawab si perusahaannya gitu? Atau lu ada vendor lainnya? Yang untuk menangani bocor. Kalau ada masalah itu. Gitu. Yang pasti itu ada masa pemeliharaan setelah jadi. Setelah jadi. Itu paling lama 1 tahun. Oh, tapi selama 1 tahun berarti masih tanggung jawab perusahaan. Tapi kalau udah setelah 1 tahun udah itu di luar dari perusahaan. Oh, kalau misalnya iya sih. Cuman kalau misalnya gini, tapi perusahaannya minta, Mas kalau diperpanjang nih masa pemeliharaannya bisa dengan selama yang saya tangkap itu saya ikutin tidak ada. Terus slow aja bro, santai. saya aku gitu ya kan. Kita kan temen sekolah aja nih. Sorry ya teman-teman, gue nih nggak biasa di kamera, jadi dia agak kaku gitu. Cuman ya lagi gue latih aja karena pekerjaan ini tuh penting. Salah satu temen SMA satu kelas yang istilah sukses lah ya dalam meja. Kita aja nggak ngerti loh IT engineer, gue nggak ngerti itu. Ada gitu bagian itu gitu. Terus selanjutnya kan ada nggak sih kalau misalnya ketika lu kerja bagian itu momen yang paling menurut lu tuh susah gitu dikerjain, terus atau momen kalau misalnya ada problem yang paling berat menurut lu itu ada nggak? Kalau ada apa misalnya gitu? Oh sangat pasti ada itu. Ya kayak ada itu. Kerjaan lu contoh lah. Kan ada risikonya. Iya. Contohnya itu kilang minyaknya tiba-tiba meledak ya kan atau gimana? Sebenarnya sih nggak jadi. Ini aplikasi kapus gitu. Iya. Sebenarnya sih nggak jadi kilang ya, nggak ke arah kilang ya. Yang jadi acuan itu yang paling mayor yaitu adalah data-data yang tidak ada, yang kurang komplit datanya. Jadi sehingga yang mencari data itu ada itu klien. Dari klien dan lokasi. Dari lokasi.
Jadi kalau misalnya datanya kurang detail kayak sebenarnya makanya pertanyaan gue rubah berarti. Data apa aja sih yang dibutuhin tuh dengan oleh perusahaan lu sebelum klien iya untuk satu klien buat satu itu apa tanahnya aja atau apa gitu. Jadi kan ke perusahaan itu jatuhnya yang pasti tinggi, lebar, Panjang. tinggi lebar aja. Tinggi pelajar itu mempengaruhi volume. Oke. Ya, Tapi itu khusus untuk tangkinya kan? betul. Untuk daerah untuk pembuatan tangkinya Itu di luar scoop. di luar lu. Nah, Berarti yang bagian pondasi itu itu masuknya jatuhnya ke tank sipil. kalau lu bener-bener Hanya khusus untuk tangkinya doang. Iya. Gitu. Terus tangkinya itu bentuknya gimana, Bro? Apa ada silinder? Ada di sini, di sini. Iya, apa gimana? Di sini nih. Apa saya mau bentuk vlog nih Mas. iya, dikasih graffiti atau tulisan gitu. Tanking kilang ya? Pernah Iya, kan emang ada banyak loh, kayak gitu ada banyak. Iya, Iya. Kan ada yang silinder, yang gue lihat ya nih di kilang minyak nih, ada yang silinder, ada yang bulat banget. Pokoknya tabung lah. berarti tabung. emang bentuk tank itu semua kayak gitu tuh. Iya, betul. Nggak bisa dirubah. Nggak bisa. Siapa tahu kan lu karena bergerak di IT engineer bisa dirubah jadi apa. Cuman memang kan itu berarti produk secara spesifiknya tanki kan. Betul. Selain itu lu ada kerjain bikin apanya lagi nggak selain itu? Soalnya gue pernah lihat kalau nggak salah kerjaan lu sampai bikin kayak gudang-gudangnya juga ya gitu. Pernah lihat sih waktu itu kalau nggak salah. Waktu kapan ya? Gue lihat di laptop lu. Ya kan kalau gue ya Mungkin koreksi di luar aja kerjaan kalau gua kali salah. ya. Iya. Mungkin misalnya gini kayak klien request, Hmm. Mas tankinya doang sekalian deh gudangnya gitu. Pernah nggak kayak gitu? Secara Pernah, personal pasti. mungkin. Pernah, tapi itu tidak jatuh tanggung jawab ke gue. Oh bukan ke lo. Iya. Cuman requestnya masuknya dari lo. Ntar lo limpahin lagi ke bagiannya gitu. Ada di atasan saya. Oh atasan lo. Atasan gue. Oh, oke. Jadi gue sedikit banyak ngerti nih tentang IT engineer karena kan ini jarang ada yang tahu kan mengenai bidang pekerjaan. Berarti ini. tergantung perusahaan ya. Berarti engineering itu nggak cuma Nggak. yang tanki gitu Betul, kan. betul. Ada Macam-macam banyak ya. juga kan. Ada banyak juga pasti. Kalian yang bikin tanki nih. Iyalah temen SMA gue bikin tanki lo. Bikin tanki yang gede-gede gitu. Gede-gede Nah ini yang gitu. bikin nih kayak gini. Nah kalau pertanyaan gue selanjutnya gini, kalau kita mau nih masuk jadi bidang IT engineer, itu lu awal pertama kali ngelamar di mana atau tahu dari mana kok bisa ada pekerjaan gitu? Pasti ada dari job desk ya, dari job street ya. Oh Itu berarti dari web dari gitu, situs online. Nah itu Iya. kan ngelamar nih HRD terus pengalaman ditanyain nggak kayak Iya. bisa apa kayak gitu. Iya, Lu perlu tahu kok pengalaman langsung khusus. dapet bikin tanki nih kayak gitu. Kebetulan awalnya itu masuk ke Apa IT. orang dalam ya? Orang dalam nggak? IT. Dia orang dalam jadi udah masuk kayak gitu. Kayak gitu juga ya. Susah. Iya, gimana? Pertama kali kan tercemplung ke apa ya dosanya? IT. Nggak sengaja. Nggak nih. sengaja kita masukkan ke IT kan. IT, proses lah IT, programmer pertamanya. Oh program. Oh, di awal Awalnya perusahaan perusahaan itu itu programmer. programmer. Setelah itu program berjalan sudah di running, udah oke, langsunglah dipindahkan ke divisi lain. Gitu. Oh, jadi gaji naik dong, gaji engineering. naik udah. Gaji naik. Udah alhamdulillah. Tapi lu terus gini, kalau udah kayak gitu kan, itu kan tadi gua nanya mengenai gimana caranya supaya lu dapat pekerjaan itu kan. Tapi sebelum lu beralih nih dari IT yang tadinya programmer terus ke engineering, lu butuh keterampilan khusus nggak atau butuh pelatihan? Kalau yang gua tahu ya, kalau gua tahu kan yang di Indo itu biasanya ada sertifikasinya kan. Iya. Kalau untuk tenaga Oh ya ahli. pelatihan. Iya, Iya. nah biasa lu ikut pelatihan apa dulu atau ada sertifikasi apa gitu untuk bikin kayak gitu? Selama ini sih Nggak ada. Gua Otodidak. otodidak pertama kali. Berarti dia belajar emang dari aplikasi itu ya lu kulik gitu ya. Betul. Oh. Tapi seharusnya itu udah certified sih kalau masalah Kompetensi untuk Kompetensi, jadi ya, pekerjaan certified. itu, IT engineer itu. Iya. Nah kan kalau lu belum certified tapi lu udah bisa, mungkin juga lu masih dibimbing juga kan sama atasan Iya lu pasti. yang udah certified. Iya. Berarti tapi kalau misalnya lu udah dapat sertifikasi itu, lu bisa jadi naik lagi kan bisa bidang naik, bisa pekerjaan. lamar tempat lain ya. Yes. Sombong nanti itu banyak. Sombong. Nggak kenal kita lagi ya. Itu jadi kan job desk lu, jabatan lu IT engineer. Kalau nanti misalnya nih lu ada kenaikan karir, dia jadi apa bro? IT engineer terus Langsung manajer sih. manajer IT jadinya. Tetap berkaitan dengan IT apa udah Apa? manajer perusahaan. Iya. Perusahaan tersebut di konstruksi ya.
Oh, jadi manajer perusahaan saya. Gila gokil manajer. Gokil ya. Keren. Keren dah pokoknya walaupun kita nggak terlalu ngerti-ngerti banget ya, tapi yang gue tahu temen gue kerja di proyek ya kan, bikin tabung minyak. Berarti lebih sering di lapangan ya? Kerja di lapangan. Bohong itu bukan manajer. Apaan? Asisten. Oh, asisten manajer Asisten, dulu, baru asisten, manajer. ya, Jadi jelas. kita juga supaya kan teman-teman tahu nih jenjang karirnya apa aja. Staff. Gitu. Dari staff, SPV, Hmm. asisten manajer, baru manajer. Terus, oke bro, jadi gini, gue pengen nanya nih, masalah kapasitas tabung. Kalau satu tabung itu biasanya kapasitasnya berapa liter ya? Itu mungkin literan ya, Mas? Oh, iya. Liter atau kiloliter Iya, mungkin ya, iya. atau ini. Terus sama biasanya kalau satu perusahaan itu ada syarat minimal nggak sih? Harus pesen berapa tabung tangki, gitu? Berapa tangki? Yang selama ini gue ikutin ya, Hmm. itu tidak ada minimal. Nggak ada Jadi, minimal. Satu aja dilayanin. Satu aja dilayanin, betul. Berarti satu Iya. tangki itu udah dana. Paling gede kali minimal ya? itu 500 KL itu udah Oh, 500 kiloliter. 500 kiloliter. Dan yang terbesar yaitu 40.000 kiloliter. 40.000 kiloliter. Kiloliter. Itu udah maksimal di perusahaan gue. Itu kalau diisi air galon berapa banyak Ya, ya? harganya berapa kalau bikin gituan? Harganya? Harganya? Waduh. Rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan gitu. Iya, bikin tangki gitu buat minuman boba gitu. Kagak juga ya. Kalau minuman boba muntah minum kayak gitu. Oh, harganya nggak bisa. Nggak bisa. Perusahaan itu, rasa perusahaan. Lanjut. Pertanyaan lu apa lagi? Ini lu udah berapa tahun jadi IT engineering gitu? 3 tahun setengah ya? 3 tahun, hampir 3 tahun setengah. Terus ngerasa nyesel nggak? Kayak, Yes. ini berat banget nih kerjaan, gue pengen jadi apa sih, tukang isi lagu aja lah, apa Lagi. apa isi game gitu, kayak gitu. Awalnya sih nyesel pertama kali itu. Terus sekarang Pikir-pikir itu kayak Karena ilmu, hasilnya gede, ilmu ya. sesat itu ya. Gajinya gede, jalan gede lah. gue pantau tadi pertanyaan selanjutnya itu ya, gajinya gede nggak sih? Ya dibilang Lumayan. gede ya standar lah. Standar. UMR ya? Ya enggak. Standar UMR kan? Iya sih, Kalau tapi standar enggak, kayaknya enggak lah. Kalau enggak mungkin dia bertahan. Udah nikah lagi ya kan? Dia udah baru nikah. Baru nih, nikah. nih. Ini pengantin baru temen Bulan gua. barunya keliling Asia. Gede, Gokil. gokil. Oh ya, terus juga gue liat gini bro, iya kerjaan lu kan juga sebenarnya keliling-keliling kan, sampai paling jauh pernah ke Thailand gitu. Itu liburan, Bro. Oh itu liburan. Oh, perusahaan, Iya, perusahaan. Enggak yang paling jauh lu kerja paling di jauh Kalimantan itu ke Kalimantan dan Dumai. Dumai. Iya, Oh, paling jauh. dunia maya bukan. Iya. Bukan dunia malam. Oh iya yang lu balik dari Kalimantan gue jemput. Iya. Langsung mengerjakan proyek gua. Itu kenapa lu juga berarti ada job desk tambahan yang harus survei ke lokasi dong. Ya betul. Jadi lu ke Kalimantan, terus lu kemana lagi tuh kok macam-macam daerah yang ada kilang minyak ya kan berarti. Yang Nggak pasti semua. yang ini apa yang saat kita bangun tersebut. Oh, gitu. Jadi tapi- kita review tinjau lapangan. Itu lu datengin perusahaan, kita membuat nyimpen minyak, nggak takut buat nyimpen lain gitu. Ya siapa tahu dibohongin kliennya kan, ya kan perusahaan. sih. Ini saya buat minyak nih, nggak tahu buat apa gitu kan. Enggak. Oh, percaya minyak semua. Saya kan, minyak ya. doang. Oh ya udah, tahu-tahu minyak lampu. Soalnya kan beda ini ya, mungkin beda apa namanya ya, persyaratan buat nyimpen minyak, tangkinya kan juga pasti beda Oh, sama berarti nyimpen mungkin air kan. ada izinnya juga kali ya. Setiap orang mau bangun tangki itu ada izin ke pemerintah nggak sih kayak gitu? Pastinya ada. Pastinya ada tuh izinnya ke Izinnya daerah apa, dan teman-teman? izin Izin mendirikan tangki. Izin Tangki, IMTI. Ada lah ya. ada persyaratan yang Cuman kayaknya dipenuhi lah. bukan bagian dia sih, kalau birokrasi. Iya, pemerintah kan Ada di bagian. pasti kan tiap orang itu harus nanya ini udah ada izin belum nih? Iya, Semua juga sudah harus ada izin dan sertifikat Iya. set tenaga ahli itu sudah ada. Harus semua. ada Harus juga ada ya. juga. Iya jelas. Harus ada duit. Ya iyalah modalnya. Kayaknya nggak masuk topik ini. Luar apa-apa. topik ini. Gak apa-apa, ini kan gue bilang makanya kan gue ajak lu, ini kan kita diskusi santai kan. Kayak tegang banget gue ya. Mudah-mudahan, ya makanya gue bilang juga ke lu slow aja, mudah-mudahan kan ada yang bisa diambil, terutama di bidang IT engineer kan. Karena menurut gue tuh jarang banget ada yang tahu mengenai pekerjaan ini. Kebanyakan IT itu ya lulus IT konsultan. Iya, gitu, programmer kayak Programmer. gitu-gitu. Makanya apa namanya menurut gue itu lu menarik di bidang IT engineer itu gitu. Gaji udah Terus ada niatan buat pindah kerjaan gitu? Ya. Wah, ada Tentunya berarti ada. nggak nyaman. Nih buat bos perusahaan. Balik nggak lagi nyaman. ke bidangnya sih, ke IT programmer. Oh,
Lebih ke apa bedanya emang? Lu lebih maksudnya Lebih menguasai sih. lebih Katanya, karena iya. lebih menguasai aja. Iya. Soalnya di sini berarti Kak. menurut lu masih banyak yang belum lu ngerti dan lu kuasai itu. Betul. Dan harus juga certified sih. Itu tidak Emang sembarangan. Bukannya susah. bisa diusulin dari perusahaan kalau kayak gitu kan? Ya tapi tesnya Oh iya, di ibaratnya gini ya, kayak misalnya di Cisco, kayak sekolahin Cisco lu aja, perusahaan. sekolah, Oh, iya. Cuman nanti kan lu mengabdi juga kan, harus mengabdi di perusahaan kayak betul, gitu-gitu. betul. Emang bener kenapa lebih susah? Perusahaan lu nggak ini ya? Kedepannya nggak tahu kemana ya, bangkrut atau gimana jadi gitu ya. Anjir. Enggak, maksud gua kenapa lu lebih memilih untuk di bidang IT yang selain IT engineer ini gitu? Maksud gua apa emang dengan untuk sertifikasinya itu sulit banget atau prosesnya lama atau bagaimana gitu? Kenapa lu nggak mau coba? Yang pasti itu adalah certified-nya itu udah internasional juga, kelas internasional. Itu udah harus wajib lah. Tapi Yang kan- mengedukasi yaitu IPL 650 standarnya. Luar negeri berarti. Luar Belajarnya negeri. sama orang luar kan? Gaji lu kan nanti naik tuh. Iya, Banyak. Iya. Itu banyak nggak apa-apa ya. Kayak gitu. Otak gua nggak mampu. Kerja keras sih. Nggak apa-apa. Kerja keras. Hmm. Aduh, cuman kalau memang lu mau jadi balik lagi ke IT konsultan nggak ada salahnya juga sih menurut gua, asalkan ya penghasilannya cukup. Tapi Yes. menurut lu downgrade nggak kalau kayak gitu? Jatuhnya awalnya downgrade sih. Iya sih, pasti lah ya. Awalnya Kalau downgrade. pindah perusahaan kan pasti masuk mulai dari nol lagi kan. Awalnya Iya. downgrade. Cuman nantinya ke depannya mungkin menurut dia ini lebih nyaman. iya, dan Nyamannya dia. kompetensinya bisa lebih dikejar kan. Betul. Sekarang eranya era digital ya. Iya, Gitu kan. Jadi Iya. kenapa nggak bikin startup aja gitu kan? Jual beli tanki online. Modal bro. Iya. Startup aja. apalagi kan nunggu BAST dulu kan kalau itu pencairan dananya gue tahu lah, gue pernah main di project untuk konsultan kita juga kan, pernah gue software aplikasi IT pun pencairan dana kan nunggu BAST dulu kan. Iya. Sama Berita kalau acara untuk setiap proyek itu juga ada yang bayar per termin ya, per termin berapa lama, ada yang per bulan, tergantung kontrak awal aja kan. Nah pertanyaan gue, oke, pesan-pesan nih kalau misalnya ada anak Orang-orang IT yang baru pengen jadi kayak lu lah, pengen jadi IT pengen jadi IT Jangan engineer. deh, nyesel nanti. Jangan malah. Iya. Wah, itu menarik ya. Jangan nanti nyesel. Kenapa nyesel bro? Mahasiswa IT jangan jadi. Jangan jadi IT engineer malah. Nanti ilmu sesat. Nggak, serius. Kenapa kalau memang lu bilang nggak apa-apa sih, ini kan opini ya, jadi setiap orang kan boleh beropini. Janganlah jadi IT engineer. Kenapa jangan jadi IT engineer? Capek banget kali ngerasa otak lu yang kerja keras banget kali. Apa Badan gimana? mah biasa cuma otak kali ya. Gimana? Capek gitu. Aduh. Ya gimana? Apa? Nggak tahu gue. Ya lu bilang jangan ya kan. Kalau misalnya harusnya kan gini, lu ada pendapat nih, mungkin karena terlalu berat Untuk seorang lu lah mungkin. untuk pribadi lu, karena kan lu memberikan pesan ke teman-teman kita nih, mungkin mahasiswa IT, karena kan channel gue juga kebanyakan yang lihat orang yang pakai komputer kan, makanya kan namanya GL Talks atau jualin laptop talks ya kan. Nah yang mana orang-orang yang lihat tuh bisa jadi orang awam gitu yang mau jadi orang IT. Nah menurut lu kenapa jangan jadi IT engineer? Berarti kan mungkin ya, ini opini gue, koreksi kalau gue salah, lebih sulit jadi IT engineer dibanding IT support. Makanya menurut lu untuk awal ya udahlah IT support aja gitu, atau mulai yang dari paling dasar dulu, technical support atau bagaimana gitu. Atau kenapa lu bilang, makanya menurut opini lu tuh kenapa jangan lu jadi yang udah selama ini jalan iya setengah gitu. tahun. Kenapa? Karena berat gitu kerjanya, otaknya. Gimana menurut lu? Satu sisi itu perusahaan bidang konstruksi ya, bukan di bidang IT juga ya. Oh jadi maksudnya agak melenceng. Agak melenceng dari terus? situasi. Terus Tapi kan kerjaannya tetap IT engineering walaupun perusahaan itu bidang konstruksi. tapi fokusnya ke Engineer-nya ya. Engineer-nya. Lebih kurang ke IT-nya tuh kurang. Berarti ini nama IT-nya itu cuma ini doang ya? Iya, apa-apa. Formalitas doang. Formalitas doang. Enggak, mungkin iya sih, bisa jadi begitu. Tapi kalau menurut gue mungkin karena hampir semua bidang ya kan, termasuk engineering, kesehatan dan lain-lain, udah diarahkan ke yang Tanto bilang tadi ya, ke arahnya IT atau digital itu. Cuman kan permasalahannya adalah ya itu apa namanya, kalau lu mungkin ya, yang gue lihat passion lu IT banget, jadi menurut lu ini kurang IT. Menurut lu? That's right. Ya bener kan, Yes. ini kurang
kurang IT nih gitu. Jadi kalau yang benar-benar mau IT lebih ke arah applicator ya. Mengerjakan aplikasi yang udah ada ya. Iya. Oh, kalau lu berarti lebih senengnya sebenarnya creating Mulai, from ya. zero dong. Lebih bikin Iya. bikin aplikasinya. Ngulik. Oh, oke. Berarti kita juga bisa ambil gini teman. Ada dua opini nih. Kalau memang kalian tertarik untuk coba industri IT tapi yang di bidang lain, bisa coba di IT engineer. Selain IT yang gue sebutin tadi, ada kesehatan dan lain-lain ya kan. Tapi kalau lu memang, itu pun juga udah dengan menggunakan aplikasi yang udah ada. Tapi kalau lu tertarik bener-bener jadi IT yang mulai dari nol, mulai creating hal yang baru, ya jangan di situ bidangnya. Itu kan. That's right. Selain itu, Udahlah cukup. itu aja. Nah, menurut lu karena memang kurang IT banget ya. Jadi Kurang nanti IT gue banget. notes nih. Harusnya ya bikin IT aplikasi. engineer tuh kurang IT banget karena dia lebih ke arah applicator. Itu keren juga sih. Oke, kalau gue udah cukup pertanyaannya, menurut lu gimana ya? Udah cukup. Tanya. Udah juga. Iya. Nggak apa-apa kan karena gini, kita pun juga kalau untuk gali terlalu banyak takutnya belum menjadi kompetensi kita kan Betul. di bidang ini gitu. Ya walaupun kita anak IT semua. Iya, walaupun ini cuma Jauh ini banget. industri baru, makanya yang bisa kita sampaikan hanya segitu. Mungkin kalau nanti ada yang teman-teman juga dan salah, kurang. ya mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Jadi ataupun ada teman-teman yang merasa lebih kompeten mungkin bisa kontak ke gua nanti. Kita ngobrol lebih lanjut lagi. Iya, untuk sama Tio. Nanti juga gua cantumin juga IG jualinlaptop.id, tim kita sama IG-nya Tio. Gitu aja. Thank you. Thanks a lot, bro. Sama-sama. Lagi bro sehat ya. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kalau lu udah mau untuk bidang lu ya kan yang lu mau. Udah Semoga dapat yang lebih baik. ya, Amin. memang lu merasa ini Kurang kurang. nyaman. Oke, sekian dari gua Samhan dari channel John Laptop Indonesia. Dan gua Tio. Kita sampai ketemu lagi di GL Talk selanjutnya. Dadah.